Halo, setelah saya kemarin bikin video koi home breeding part 1, banyak sekali yang komentar bagaimana sih cara merawat buraya ikan koi, pemberian pakannya itu pakai apa, terus waktu pemberian pakan itu kapan. Bahkan ada yang komentar bagaimana cara buraya koi agar tidak banyak yang mati. Nah, kali ini saya bahas satu persatu dan saya praktekkan langsung bagaimana cara merawat buraya. Tonton sampai selesai. Saya Azam, saya pembudidaya ikan hias khususnya ikan koi di Moli Jaya Indonesia Farm. Kemarin saya membuat video koi home breeding tapi masih part 1. Ini adalah kelanjutannya. Kalau kemarin mulai persiapan kolam, pemilihan indukan, sampai koi itu bertelur bahkan sampai menetas. Nah, kali ini bagaimana cara merawat buraya ikan koi. Yang disebut buraya ikan koi itu pada usia 1 sampai 15 hari atau 2 minggu. Nah, jadi kalau lebih dari 15 hari, kalau orang sini tuh menyebutnya anakan ikan, sudah bukan buraya lagi. Jadi pembahasan kali ini bagaimana merawat koi pada usia 1 sampai 15 hari. Pada usia itu sangat rentan terhadap kematian. Nah, banyak sekali pembudidaya pemula yang mengeluhkan bagaimana cara merawat buraya koi usia 1 sampai 15 hari agar tidak mudah mati, terus pakannya itu apa, waktu pemberian makan itu kapan. Nah, seperti itu. Yuk, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama, cara pemberian pakan buraya ikan koi. Nah, usia 1 sampai 4 hari itu tidak dikasih makan karena buraya koi masih memiliki cadangan makanan di tubuhnya, sisa-sisa telur menetas tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikasih makan itu tidak akan dimakan oleh buraya koi. Nah, bahkan mungkin bentuk anatomi tubuhnya itu belum begitu sempurna. Mulutnya masih kecil, bahkan ada yang belum memiliki mulut. Jadi bukaan mulut itu belum mampu menerima makanan dari luar. Nah, usia berapa sih koi bisa dikasih makan? Kalau saya usia 5 hari. Pakan terbaik adalah pakan hidup sebenarnya. Bisa pakai infusoria atau orang sini menyebutnya lemut, atau bisa dikasih artemia tapi yang kecil. Nah, terus kalau nggak bisa mendapatkan pakan hidup itu bagaimana? Nah, kalau saya itu memakai kuning telur ayam yang direbus, diambil kuningnya, telurnya itu diambil kuningnya, terus dihaluskan pakai air, di apa istilahnya, dijur atau dihaluskan pakai air itu, lalu ditebar-tebar di kolam. Tapi ingat, jangan terlalu banyak karena kuning telur itu mengandung lemak yang tinggi, jadi nanti dapat merusak kualitas air jadi berminyak. Nah, seperti itu. Nah, pemberian kuning telur itu cukup sampai usia 8 hari, 5 hari sampai usia 8 hari. Nah, seperti itu. Kalau ngasih makan kuning telur, kalau saya itu waktunya 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi jam 8, kalau sore maksimal itu sebelum jam setengah 5. Kenapa? Karena kalau terlalu kesorean, menjelang malam, oksigen itu kan berkurang. Kalau ikannya kekenyangan nanti dapat mengakibatkan kematian. Nah, terus setelah 8 hari itu dikasih makan apa, Mas? Nah, kalau saya itu dikasih makan kutu air kutir yang jenis Moina. Ingat, Moina, bukan Dapnia. Karena kalau Dapnia itu terlalu besar.
Jadi bukaan mulut itu tidak mampu mencaplok kutu air Daphnia itu. Jadi kutu air Moina diambil yang kecil-kecil, jadi disaring itu juga bisa. Kutu air Moina itu yang bagaimana? Kutu air yang warnanya merah kecil-kecil itu. Nah, usia 8 hari itu masih dikasih kuning telur sebenarnya, tapi dikit aja, terus dilatih juga diberi kutu air Moina. Itu sampai usia 10 hari atau 11 hari nggak apa-apa, tergantung fisik koinya itu besarnya seberapa. Kalau usia 11 hari fisiknya udah lumayan gede, itu pertumbuhannya sudah bagus, itu bisa dikasih cacing sutra tapi yang kecil. Nah, jadi yang kecil, jangan yang bronggolan cacing sutra itu, enggak. Nah, cacing sutra itu diberikan sedikit-sedikit, jangan sampai kekenyangan, karena protein cacing sutra itu sangat tinggi. Jadi untuk pertumbuhan sangat bagus. Protein cacing sutra 56%. Nah, jadi bagus sekali untuk pertumbuhan. Nah, itu untuk pakan. Nah, yang kedua, kapan sih idealnya mengangkat media bertelurnya itu? Kalau saya itu kan kemarin pakai eceng gondok. Nah, itu kapan mengangkatnya? Nah, kalau saya itu usia buraya 7 hari. Kenapa kok 7 hari? Sebenarnya 5 hari itu sudah bisa diangkat. Tapi kebetulan di sini itu cuacanya sedang panas. Nah, kenapa saya angkat 7 hari itu? Karena biar untuk berlindung pada saat cuaca panas itu. Pada usia 7 hari buraya itu kan sudah fisiknya udah kuat terhadap suhu, perubahan suhu itu kan sudah lumayan kuat. Nah, seperti itu baru diangkat. Tapi kalau ngangkat itu pelan-pelan, diangkat pelan-pelan, ditaruh di atasnya gelembung-gelembung aerator itu. Jika ada koi yang masih menempel di akar-akar eceng gondok itu agar menghindar, agar pisah. Nah, gitu diangkat, terus eceng gondoknya itu ditaruh di suatu tempat, gitu aja. Yang ketiga, cara merawat kualitas air itu bagaimana? Karena kualitas air itu adalah penentu bisa hidupnya buraya, lolos hidupnya buraya ikan koi. Nah, kalau kualitas airnya buruk, bisa-bisa buraya ikan koinya ngampas, orang sini menyebutnya, atau mati massal. Nah, kalau saya menjaga kualitas air itu bagaimana biar tetap jernih, itu kalau bisa ada filternya. Tapi mungkin teman-teman itu nggak memiliki filter, itu bagaimana? Kalau saya itu kolam sampingnya yang untuk breeding tadi itu ada kolam kosong, air yang sudah diendapkan minimal 3-4 hari, tapi tidak ada ikannya. Jadi air baru yang diendapkan atau ditandon itu ditransfer ke kolam yang ada burayanya tadi. Kalau airnya mungkin surut karena penguapan, atau kalau udah keruh itu diganti, dipakai saringan itu diganti, tapi dikit aja, cukup 20%. Terus air yang sudah diendapkan tadi ditransfer ke kolam itu. Nah, seperti itu. Biasanya kalau tadi dikasih makan kuning telur itu akan permukaan airnya berminyak. Gitu untuk menjaga kualitas air. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, Mas, buraya koi itu perlu dikasih obat apa enggak? Nah, kalau saya memang belum pernah ngasih obat masih buraya, karena takutnya overdosis, karena kan masih kecil. Jadi kalau nggak ada indikasi terhadap penyakit itu nggak usah dikasih obat. Tapi ada teman-teman juga yang masih telur itu dikasih methylene blue itu agar terhindar atau mencegah timbulnya jamur. Tapi kalau saya belum pernah sih ngasih obat.
Nah, kemarin juga banyak yang bertanya di kolom komentar, apa sih yang menyebabkan buaya itu banyak yang mati? Kalau menurut saya itu banyak penyebabnya, banyak faktor. Yang pertama itu karena pemilihan pakan yang kurang tepat, seperti ikan koi yang masih kecil, usia 5 hari, tapi diberi makan dari luar itu pakan yang ukurannya terlalu besar, sehingga pencernaannya itu tidak bisa mencerna. Terus kalau masalah pakan lagi, ngasih makannya itu terlalu banyak, jadi pakan, sisa-sisa pakan itu menyebabkan amonia di bawah itu menumpuk. Nah, jadi ikannya itu mabuk malahan. Terus penyebab yang kedua itu kualitas air yang buruk. Kualitas air yang buruk itu tadi karena sisa-sisa pakan, terus suhu air itu terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, seperti itu. Untuk penggantian tadi sudah saya jelaskan, jadi dibuang sedikit saja, terus diberi air yang sudah diendapkan, air baru tapi sudah diendapkan. Nah, seperti itu. Terus faktor atau penyebab kematian yang ketiga itu karena kekurangan oksigen. Kolam terlalu sempit, kapasitas terlalu padat, sehingga ikan itu berebut oksigen, apalagi tidak diberi aerator. Aerator adalah penyuplai oksigen tambahan, itu sangat penting teman-teman. Nah, penyebab kematian yang keempat itu ada predator. Predator buaya koi itu kalau saya sering menjumpai itu adalah larva sibiris, atau kalau orang sini menyebutnya ucrit betatung, bentuknya seperti belatung tapi ada capitnya, seperti ulat itu ada capitnya. Itu menyebabkan kematian massal juga, apalagi aktifnya predator itu pada malam hari. Ikan berenang itu dicacah seperti itu. Kalau itu tidak cepat-cepat ditangani atau dibuang, itu ya fatal akibatnya. Nah, predator-predator itu kebanyakan datangnya dari luar. Itu kalau saya kemarin kan pakai media eceng gondok, biasanya itu benih ucrit larva sibiris itu dari eceng gondoknya tadi berasalnya. Nggak tahu, mungkin eceng gondoknya kurang steril. Nah, seperti itu. Terus penyebab kematian yang terakhir kalau menurut saya itu dari cuaca yang terlalu ekstrim, perubahannya terlalu ekstrim, apalagi saat ini musim pancaroba, peralihan musim hujan ke musim panas. Jadi kalau siang itu panas, kalau malam itu perubahan sangat dingin. Itu kalau saya untuk mencegah itu, kolamnya itu dikasih penutup, pakai seng bisa, pakai esdes bisa, pakai plastik bisa, agar suhu itu tetap stabil, suhu air itu. Jadi sore hari menjelang maghrib, menjelang malam itu ditutup pakai seng kalau saya. Pagi hari sudah ada sinar matahari dibuka kembali. Nah, itu penyebab kematian terbesar kalau menurut saya. Nah mas, kalau buaya koi sudah usia 15 hari terus digimanain dong? Padahal kolam itu tetap sempit, burayanya itu semakin besar kan, jadi kapasitas kolam itu jadi padat banget gitu. Itu bagaimana? Nah, kalau saya itu dipindah di kolam yang lebih besar. Tapi kalau saya itu dipindah di kolam lumpur. Kenapa kok di kolam lumpur? Karena kolam lumpur itu adalah kolam alami yang kaya akan mineral,
dan nutrisi alami. Jadi pakan-pakan alami itu banyak, jadi pertumbuhan koi itu sangat bagus, sangat cepat. Nah, kalau nggak memiliki kolam lumpur bagaimana? Bisa kolam semen atau kolam terpal yang lebih luas, atau burayanya tadi bisa dipecah kapasitasnya, dibagi menjadi 2 kolam atau 3 kolam. Nah, seperti itu agar pertumbuhannya tidak terhambat. Nah, yuk mari langsung memindahkan di kolam lumpur, ikut saya. Nah, yang pertama untuk pemindahan kolam dari kolam semen ke kolam lumpur itu bagaimana? Yang pertama itu kalau saya itu pakai baju anti air, celana anti air agar biar nggak masuk angin. Terus yang kedua sterilisasi alat. Jadi alat itu harus steril, dibersihkan pakai deterjen juga bisa, pakai antiseptik juga bisa. Terus pemasangan jaring untuk menaruh burayak tadi, jangan lupa jaringnya itu diberi aerator. Nah, karena kan jaringnya nggak terlalu besar, itu kalau burayak banyak itu biar tidak kekurangan oksigen. Pada pemindahan burayak dari kolam semen ke kolam lumpur sebaiknya pada pagi hari. Jam 7 itu idealnya karena sudah ada sinar matahari tapi sinarnya tidak terlalu panas. Setelah itu menuju ke kolam burayaknya tadi yang masih tertutup dengan seng itu tadi dibuka. Nah, terus diserok pelan-pelan. Nah, terus diserok, dikumpulkan di baskom, di ember itu, lalu menuju ke jaring yang sudah disediakan tadi. Kalau orang sini menyebutnya karamba atau tanjaran. Nah, setelah dimasukkan di jaring itu, nah tapi ingat gini, kolam yang dibuat penampungan sementara yang ada jaringnya tadi, airnya harus diendapkan minimal 3 hari. Karena kalau air baru, burayak itu bisa stres sehingga mengakibatkan kematian. Nah, ingat ya, jangan air baru tapi sudah diendapkan minimal 3 hari untuk menghindari burayak itu stres. Setelah itu diserok-serok, dikumpulkan di jaring. Setelah itu kan sudah mulai berkurang nih, sudah berkurang banyak burayaknya yang di kolam awal tadi. Itu dikuras pakai saringan. Jadi paralon pipa yang di lubang-lubang itu masih dikasih saringan air untuk menghindari burayak itu kesedot. Nah, kalau kesedot sehingga sisiknya atau badannya iritasi mengakibatkan jamur nantinya takutnya. Setelah itu air sudah masuk di, kalau kolam saya itu sudah ada apa ya, kotaan kecil untuk pengumpulan ikan, itu diserok pakai serok kecil. Setelah itu sebelum masuk ke kolam lumpur, kalau saya wajib dihitung. Wah, gimana dong cara menghitungnya? Kan masih kecil dan banyak banget, bahkan puluhan ribu. Nah, itu bagaimana? Ya dihitung manual satu persatu. Satu persatu. Lah kenapa kok dihitung? Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk mengetahui tingkat atau angka mortalitas, angka kematian pada saat di kolam lumpur. Jadi agar dapat mengevaluasi, memperbaiki bagaimana, loh ini kok bisa mati, terus penyebabnya apa, penanganannya bagaimana. Nah, agar tahu tingkat mortalitasnya. Setelah dihitung ternyata dapat lumayan banyak. Nah, coba tebak dapat berapa? Ternyata dapat 12.500 ekor burayaknya. Nggak nyangka. Nah, padahal itu cuma satu indukan dan indukannya itu masih tembean, atau apa ya istilahnya tembean itu, masih pertama kali dipijah.
tapi lumayan. Nah, setelah dihitung, diserok, dimasukkan di plastik, dan jangan lupa dioksigen, lalu dibawa ke kolam lumpur atau kolam tanah. Nah, kalau sudah nyampe kolam tanah, jangan lupa, dan ini wajib loh, diaklimatisasi. Aklimatisasi adalah sesuatu penyesuaian suhu terhadap lingkungan baru. Jadi caranya plastiknya itu ditaruh di atas air di kolamnya itu, biarkan kurang lebih 5 menit, lalu baru bisa ditebar pelan-pelan. Ikan itu dibiarkan keluar dengan sendirinya dari plastik. Nah, seperti itu. Nah, kolam lumpurnya itu persiapannya bagaimana sih? Apa kolam dari lumpur diisi air terus dimasukkan ikan? Apakah begitu saja? Tidak begitu. Harus ada persiapan khusus agar burayak koi aman tumbuh besar sampai panen. Itu bagaimana? Tunggu di part selanjutnya, akan membahas bagaimana persiapan kolam lumpur sebelum ditebari burayak ikan koi. Tunggu di part selanjutnya, di part 3. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, dan jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Mungkin teman-teman juga ingin belajar dunia perikanan, budidayanya itu seperti apa, nggak hanya ikan koi, bisa follow Instagram mollyjaya.id dan TikTok mollyjaya.id. Jadi L-nya double, mollyjaya.id. Nah, untuk layanan konsultasi gratis atau pemesanan ikan bisa WhatsApp di nomor 085 655 266 555. Terima kasih. Saya Azam, pembudidaya ikan hias khususnya ikan koi di Molly Jaya Indonesia Farm.